Segala informasi di video tertera di link deskripsi. Lihat video lainnya hanya di kelas online. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Agar lebih efektif, kamu sebaiknya minta ditemani orang tua atau kakak ya, agar lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Ayo kita belajar bersama-sama. Selamat menonton dan selamat belajar. Hai, berjumpa lagi di kelas online. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya, agar kamu bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini, kita masih membahas buku tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran keempat. Silakan membuka halaman 124. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Gambar tersebut menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidupnya masing-masing. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Coba ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri ya. Misalnya, tahap pertama adalah telur. Contoh jawabannya, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang dikeluarkan kupu-kupu dewasa. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu ulat. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Tahap ketiga, kepompong. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, ulat akan berhenti makan. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri. Kemudian, perlahan akan menutupi tubuhnya dengan serat yang berasal dari air liur ulat. Pada saat itu, ulat berubah menjadi kepompong. Dan tahapan yang terakhir yaitu kupu-kupu. Kepompong kemudian akan menetas menjadi kupu-kupu. Setelah masa perubahannya selesai, kepompong kemudian menetas menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu kemudian akan kembali bertelur. Itu adalah contoh jawabannya. Bagaimana dengan jawaban menurutmu sendiri? Amati gambar berikut ini. Kemudian buatlah 2 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Misalnya, 1. Bagaimana hidup kupu-kupu? 2. Di mana kupu-kupu meletakkan telurnya? Buatlah pertanyaan menurut versimu sendiri ya. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil, dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Sebelumnya, lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Gambar pertama. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan.
Gambar ini menirukan gerak telur. Apa kamu bisa menirunya? Selanjutnya, posisi badan merangkak. Ini merupakan gerak ulat. Kemudian, posisi berdiri, tangan menggepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini menirukan gerak kepompong. Dan yang terakhir, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Gerakan ini yaitu menirukan kupu-kupu. Apa kamu sudah bisa menirukannya? Perhatikan juga ya temanmu saat menirukan gerakan tersebut. Jika sudah, jawablah pertanyaan berikut ini ya di buku tugasmu. 1. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? 2. Manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Dan yang ketiga, manakah gerakan yang paling sulit kamu tirukan? Saat temanmu menirukan gerakan daur hidup kupu-kupu, coba kamu tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Misalnya, aku melihat gerakan kupu-kupu yang dilakukan oleh Edo. Namun gerakan tangannya sedikit salah. Aku menyarankan dia untuk memperbaiki gerakan tangannya. Edo, gerak tanganmu sedikit salah. Letakkanlah tanganmu di kaki, lalu dekapkan kaki dan badanmu. Bagaimana dengan saranmu? Jika sudah, cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis kepada temanmu. Menurutmu, bagaimana tanggapannya? Apakah dia mau menerima saranmu? Apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Memberikan saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Hai, bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga kamu mudah dalam memahaminya ya. Jika sudah, mintalah penilaian kepada kakak atau orang tuamu di rumah. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.